فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 39 dari fikih ini. Qala hafidhahullahu ta'ala tamarin, perlatihan. Awalan, udhkur khamsan min sunanis shalah al-qauliyah. Sebutkan 5 dari sunnah qauliyah di dalam sholat. Apa diantaranya? Yang mustahab? Iya, doa istiftah. Ada lagi? Apa lagi? Isti'adatul qabla. Al-isti'adah. Apa lagi? Membaca apa yang dimudahkan setelah Al-Fatihah itu. Ada lagi? Tahu nggak kira-kira yang mustahab? Susah. Yang sunnah. Apa lagi? Subhana rabbiyal azim yang lebih dari 1. Ada lagi? Rabbana lakal, yaitu yang melebihi Rabbana lakal hamdu. Thayyib. Sama ya, yang subhana rabbiyal a'la juga sama. Kemudian sanian, yang kedua, khatan tahtal ijabati shahihah, letakkan baris di bawah jawaban yang benar. Pertama, al-basmalah qabla qiraatil Fatihah, ucapan bismillah sebelum membaca Al-Fatihah, rukun atau wajib atau sunnah? Yang lafaz bismillahnya. Di dalam matanya belum tak ngajarkan itu ya. Cuma Al-Fatihah, terus bismillahnya gimana? Bismillah. Apa? Mana yang betul? Kira-kira apa? Sunnah. Iya, yang betul sunnah dia. Karena lafaz bismillahirrahmanirrahim dia bukan dari Al-Fatihah menurut pendapat yang rajih. Kalau Syafi'iyah mengatakan bismillah bagian dari Al-Fatihah, tapi yang betul bukan. Dia adalah ayat yang berdiri sendiri. Kalau tidak dibaca, maka ini tidak sampai membatalkan sholat dan tidak sampai berdosa orangnya. Jadi yang betul adalah mustahab, lafaz bismillahnya. Kalau alhamdunya wajib. Bahkan rukun ya kalau alhamdu, karena Al-Fatihah dia. Termasuk yang merojihkan ini mustahab adalah siapa? Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Walaupun beliau Syafi'iyah, Ibnu Katsir itu murid Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir terang-terangan mengatakan beliau ini Syafi'iyah. Tapi beliau mengatakan lafaz bismillah ini yang betul adalah mustahab. Yang kedua, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Iya, dia rukun. Yang ketiga, qiraatu doa istiftah, membaca doa istiftah. Wajib. Sunnah. Sunnah qauliyah dia, tak sampai wajib. Kemudian mengucapkan assalamualaikum kanan dan kiri istilahnya. Muhammad? Rukun. Walaupun ada yang mengatakan kanan saja, yang kiri wajib, ada yang mengatakan mustahab, tak masalah. Tapi secara umum taslimnya adalah rukun. Yang kelima, qiraatu ma tayassara minal Fatihah, minal Quran ba'dal Fatihah, membaca ayat-ayat yang dimudahkan setelah Al-Fatihah. Kira-kira Firdaus tahu tak? Setelah waladhdallin amin, baca surat ini surat itu, wajibkah mustahab? Iya, sunnahnya tayo.
Yang keenam, as-sujud 'alal a'dha'i sab'ah, sujud di atas 7 anggota badan. Iya, dia rukun. Karena kalau tidak dipenuhi berarti dianggap belum bersujud dia. Sementara sujud sendiri rukun. Yang ketujuh, at-tasyahudul awal, tasyahud pertama. Iya, dia wajib. Oh iya. Salisan, yang ketiga, do alamata sahih. Lebih mudah kita bilang sahih ya daripada sah. Amal ibarati sahihah, di hadapan ungkapan yang benar. Wa alamata khata', keliru. Amal ibaratil khoti'ah, di hadapan ungkapan yang keliru. Pertama, man nasiya ruknan min arkanis shalah, orang yang melupakan salah satu dari rukun-rukun salat. Jabarut atau jabruhu, jadi dua-duanya boleh. Jabarohu bi sujudi sahwi, dia menopangnya dengan sujud sahwi. Kalau dia lupa salah satu rukun, cukup tidak sujud sahwi itu. Sekarang siapa ya, Abdurrahman atau Abdurrahman atau Naufal dulu? Naufal dulu. Apa? Misalkan apa ya? Misalkan tidak rukuk, langsung sujud. Nanti akhir-akhir tinggal sujud sahwi. Cukup kan tidak cukup? Tak cukup. Harus apa? Tambah satu lagi berarti. Karena ini rukun. Kalau wajib, yang wajib cukup dengan sujud sahwi kalau yang wajib. Kalau rukun ini harus ditambah. Harus dipenuhi apa yang tadi ditinggalkan. Yang kedua, berarti ini jawabannya apa? Keliru kalau hanya sujud sahwi. Man ta'ammada tarka ahadi wajibati shalah, orang yang meninggalkan, yang sengaja meninggalkan salah satu dari kewajiban sholat. Batulat sholatuh, sholatnya batal. Sekarang berarti siapa? Abdurrahman ya. Kalau madhab Imam Ahmad memang apa? Sholatnya batal kalau dia sengaja. Karena apa? Sama, antara rukun dengan wajib sama, dikatakan wajib. Tapi kalau yang betul adalah harus dipisahkan untuk istilah zaman sekarang antara rukun dengan wajib. Berarti yang betul sholatnya batal atau tidak batal kalau wajib, tidak sampai rukun? Yang betul apa? Apa? Yang betul adalah cukup sujud sahwi, sholatnya tidak batal. Sengaja meninggalkan apa yang wajib. Tapi apa? Berdosa dia. Kalau Imam Ahmad menamakan rukun itu wajib. Jadi kita kadang agak bingung lihat fatwa beliau istilahnya. Karena zaman dulu rukun dan wajib hampir tidak dipisahkan. Yang betul, dia berdosa tapi tidak sampai batal. Kalau sekedar wajib, tidak sampai rukun. Seperti apa itu? Mohon perlindungan dari 4 perkara itu sebelum salam. Yang betul dia adalah wajib istilahnya, bukan rukun. Sholatnya tidak batal kalau meninggalkan itu. Tapi berdosa. Yang ketiga, man ta'ammada tarka sunanis sholah. Barang siapa sengaja meninggalkan sunnah-sunnah sholat. La tab'tulu sholatuh, sholatnya tidak batal. Jawabannya? Tadi sudah jawab belum yang giliran siapa? Muhammad Ilyas sudah belum ya tadi ya? Sudah belum? Belum. Waktu kita naik kapal terbang berangkat macam ada yang ikut dulu tuh ya. Iya, pemandunya namanya Muhammad Ilyas. Tapi bin-nya tak tahu. Kemudian yang keempat, manasiya wajiban. Barang siapa melupakan salah satu kewajiban, ya min wajibati sholat, jabarahu bisujudi sahwi. Ya boleh ditopang dengan sujud sahwi. Betul atau tidak betul, Ilyas? Lupa suatu yang wajib. Maka cukup tak sujud sahwi? Iya, yang betul
Yang betul adalah apa? Cukup dengan sujud sahwi. Ya, dia lupa. Tak tahu apakah kita sudah melewati untuk yang wajib. Yang wajib kalau ditinggalkan dengan sengaja. Iya, kalau untuk di muka surat 36 sama. Yaitu hadhil wajibat yahrumu tarkuha amdan. Meninggalkannya dengan sengaja itu haram, yaitu dosa. Wa man tarakaha sahwan, barang siapa meninggalkannya dengan sengaja, ya fayajibu alaihi ayyasuda lisahwi. Kalau dia meninggalkannya dengan sahwan, lupa, maka dia wajib sujud sahwi. Jadi kalau lupa, cukup sujud sahwi. Kemudian yang berikutnya, wal farqu bainaha wa bainal arkan anna man nasiya ruknan lam tasih sholatuh. Yang lupa rukun, sholatnya tidak sah. Illa bil ityani bih, kecuali dengan mengerjakannya, mendatangkannya. Amma man nasiya wajiban, adapun orang yang lupa suatu kewajiban, ajza'a anhu sujudus sahwi. Cukup untuk dia sujud sahwi kalau dia lupa. Apakah beliau berbicara tentang orang yang sengaja meninggalkan kewajiban? Nggak dibahas ya. Nggak dibahas kan di sini di buku ini. Yang betul adalah apa? Yaitu dia berdosa tetapi sholatnya sah karena tidak sampai rukun. Seperti masalah sengaja meninggalkan apa tadi itu? 4 perlindungan dari 4 perkara itu. Adapun kalau Imam Ahmad karena di masa beliau rukun dengan wajib jadi satu, maka yang sengaja meninggalkan salah satu kewajiban, bukan rukun, kewajiban sengaja, maka sholatnya tidak sah. Cuma memang agak membingungkan jadinya kita nanti, merasa bingung. Yang betul adalah dia berdosa, tetapi sholatnya tetap sah. Adapun kalau lupa bagaimana? Ya namanya lupa, maka cukup sujud sahwi. Kalau sengaja meninggalkan kewajiban dalam sholat, cukup nggak dengan sujud sahwi? Masalahnya sahwi itu kalau lupa, sementara ini sengaja dia. Maka kalau dia sujud sahwi, dohirnya memang tidak cukup. Tapi apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Cuma sujud sahwi tidak cukup untuk dia karena dia sengaja, bukan lupa, sengaja meninggalkan yang wajib. Tapi masalah sahnya, sholatnya tetap sah. Bukan rukun yang ditinggal, tapi yang wajib. Ya, dalam buku ini tak dibahas kan itu, yang sengaja meninggalkan apa yang wajib. Masalah haram dosa, tetapi apakah sholatnya batal, tidak dibahas. Dohirnya beliau tidak ingin membahas karena memang agak membingungkan dilihat dari fatwa-fatwa yang ada, fatwa para salaf di zaman dulu. Baik. Tahu-tahu dibahas di dalam soal-soal, ya jelas agak susah nanti para murid. Masalah berdosa, dia dosa, tetapi insya Allah sholatnya sah karena dia tidak sampai meninggalkan apa yang rukun. Makanya Nabi menyuruh orang yang sholatnya buruk mengulang lagi, bukan karena meninggalkan yang wajib, tapi meninggalkan apa? Meninggalkan yang rukun. Sekarang kita masuk 42 kah? Tadi sudah habis belum? 39. Tinggal masih ada. Oh iya. Sebentar. Kita jadi kemana tadi? Masih di 39. Untuk yang lupa sujud sahwi. Sekarang masuk ke 40 ya. Ad-darsul khamis tabi'u sunanis sholah, yang mengikuti sunnah-sunnah sholat. Kita telah melewati sunnah sholat yang sifatnya qauliyah. Nah, sekarang al-qismu tsani, jenis kedua, min sunanis sholah, termasuk dari sunnah-sunnah sholat, adalah as-sunanul fi'liyah, yang sifatnya perbuatan. Yang pertama, raf'ul yadain, mengangkat
kedua tangan. Hadwal mangkibain, sejajar dengan kedua pundak. Awil udhunain, atau sejajar dengan dua telinga. Fi arba'ati mawadhi, di 4 tempat. Masalah ucapan Allahu Akbar untuk takbiratul ihram ini rukun. Namanya takbiratul ihram harus ada bilang Allahu Akbar. Tapi masalah mengangkat tangan itu adalah apa? Adalah mustahab. Makanya dikatakan ini mustahab mengangkat tangan, baik itu sejajar ataupun tidak sejajar, yang penting mengangkat tangan. Ini mustahab di 4 tempat. Yang pertama, ingda takbiratul ihram, tatkala takbiratul ihram, takbir yang pertama kali, yang menyebabkan orangnya ihram, yaitu masuk ke situasi sebagai muhrim. Dia diharamkan makan, diharamkan minum, diharamkan bicara dengan orang lain, dan semacam itu. Yang kedua, ingda ruku'. Baik. Ketika ruku', yaitu masalah mengangkat tangan. Ini yang dibahas apa? Fi'liyah, ya, perbuatan. Yang ketiga, ingda raf'i minar ruku', ketika bangkit dari ruku'. Kemudian ingdal qiyam minat tasyahud, yaitu berdiri dari tasyahud. Dohirnya berarti apa? Masuk ke rakaat ketiga. Nah, ini semuanya mustahab untuk mengangkat tangan. Yang kedua, madu zohar, yaitu menghulurkan, yaitu meluruskan tulang belakang. Fir ruku', di dalam ruku'. Wa ja'lur ra'si hiyala zohar, dijadikan kepala itu sejajar dengan tulang belakang. Jadi kepala tidak terlalu menunduk, tidak pula terlalu mendongak, tapi lurus dengan tulang belakangnya. Jadi ketika kita rukuk, berarti kepalanya melihat kemana, wajahnya melihat kemana, dohirnya, ya, ke tempat sujud kita. Jangan mendongak, lihat buntut imam, tak ya. Atau malah menunduk ke belakang, lihat kaki sendiri kah, atau lihat belakang, lihat soft kedua. Tidak, tapi lihat tempat sujud dia. Jadi kepalanya insya Allah lurus dengan tulang belakang dia. Ini mustahab. Kalau bungkuk sedikit atau naik itu menyelisihi sunnah Nabi, tapi tidak sampai berdosa. Yang ketiga, mujafatul yadain, merenggangkan kedua tangan. Anil jambain, dari kedua sisi badan, yaitu jangan sampai lututnya malah menempel di perut, tapi renggang, agak menjauh dari perut, agak renggang. Oh sebentar, ini anak-anak lompat tidak tadi? Oh tidak. Fir ruku', di dalam ruku', ya. Mujafa itu artinya menjauhkan atau merenggangkan. Jadi ketika sujud jangan lututnya lutut pula. Sikunya jangan terkena badan. Insya Allah kalau tulang belakang kita lurus ke depan, insya Allah siku tidak akan kena badan, insya Allah. Jangan menempel di badan. Arti mujafah adalah apa? Menjauh atau merenggang. Kemudian yang keempat, dhammu asabi'il yadaini fi sujud, menggabungkan jari jemari dalam sujud, yaitu tangan jangan apa istilahnya ya? Cakarnya membentang, melebar. Istilahnya apa? Istilahnya ketika sujud, jari jemari itu saling menempel. Bukan masalah dengan tanah tapi antar jari itu saling menempel. Jangan merenggang. Tapi dham, yaitu disatukan. Lain dengan ketika ruku'. Tatkala memegang lutut, itu sunahnya adalah jari jemari memang terpisah-pisah. Agak-agak bukan saling menempel tapi terpisah. Bagaimana dalam di sebagian hadis yang sahih itu, jarinya agak saling memisah. Adapun ketika sujud menempel di tanah, jari jemari itu saling menempel satu sama lain, jari-jari kita. Ini mustahabnya ya, tidak sampai wajib.
Baik. Berarti ketika coba Firdaus ya, ketika sujud yang menempel di tanah berapa jari? Iya, 5 dengan 5. Jangan macam push up orang sakti. Wow. Cukup jari telunjuk. Wow, sakti sangat. Kemudian yang kelima, wad'ul yadain, meletakkan kedua tangan hadwal mangkibain, sejajar dengan kedua pundak, awil udunain atau telinga fis sujud, dalam sujud. Boleh telapak tangan itu sejajar walaupun mungkin agak susah, atau boleh juga naik sedikit dekat dengan telinga ketika sujud. Lihat mana yang mudah untuk kita. Ini mustahab, tidak sampai wajib. Kemudian yang keenam, mujafatul yadain, merenggangkan dua tangan anil jambain fis sujud, dari kedua sisi badan di dalam sujud. Iya, dalam sujud. Jangan seperti kata Nabi wala yaftaris iftirasas sabu. Jangan tiarap seperti tiarapnya hewan buas, mendekam atau apa itu, seperti kucing misalkan, yang mana sikunya itu menempel dengan perut dan sebagainya. Tapi agak-agak merenggang, terpisah kalau memungkinkan. Kata para ulama itu kalau kita jadi imam atau sholat sendirian. Kalau kita jadi makmum, yang penting jangan terlalu renggang, nanti malah siku kena wajah teman. Hati-hati. Dan jangan saling menolak-nolak kuat-kuat, jangan. Jam, yaitu sisi badan dekat-dekat dengan pinggang, kanan kiri dipanggil jam, wa ala jambin, yaitu sisi badan. Sisi badan kita dua, kanan dan kiri, jambain. Berarti dada jangan menempel dengan lutut, iya, tapi agak renggang. Nah, sikunya agak menjauh dari perut. Yang ketujuh, istiqbalul qiblah bi atrafi asabi'il yadaini warijlain. Ini mustahab. Masalah secara umum badan dan kepala kita menghadap ke kiblat. Tapi ujung jari, jari tangan, jari kaki menghadap ke kiblat ini mustahab. Kadang orang mungkin karena tulangnya agak cacat atau bagaimana mungkin agak susah. Tapi tak masalah. Diusahakan menghadapnya ke kiblat. Kaki dengan tangan, jari kaki dan jari-jari tangan. Itu mustahab. Kemudian yang ke-8, iftirasur rijlil yusra, yaitu menghamparkan. Asal dari iftiras adalah menghamparkan, yaitu menghamparkan itu berarti bagian atas dari kaki. Si orang Indonesia istilahnya punggung sih ya, punggung kaki. Bagian atas dari kaki itu menempel di tanah yang kiri. Kita lihat di sini, iftirasu rijlil yusra, yaitu menghamparkan kaki yang kiri. Apakah lurus ke belakang? Itu biasanya tak lurus kan? Mungkin agak ke kanan kakinya itu. Tapi yang penting bagian atas dari kaki itu menempel di tanah. Insya Allah rata-rata semuanya sudah mempraktekkan itu. Wa nasbul yumna, meluruskan kaki yang kanan. Bukan nasub, artinya menegakkan. Awas jangan sampai ada setan masuk. Menegakkan kaki kanan fil julus, di dalam situasi duduk, baina sajdatain, duduk iftirash ma'ruf itu, di antara dua sujud. Wa fi tasyahudil awal, dalam tasyahud pertama. Ini panjang ya, tapi enggak kita habiskan sedikit lagi. Yang ke-9, at-tawarruk, yaitu duduk tawarruk ma'ruf, yang kaki kirinya itu sampai keluar, tidak diduduki oleh buntut kiri, ma'ruf. Buntut kiri menempel di tanah istilahnya. Itu yang tawarruk, kaki kiri keluar ke arah kanan. Fi tasyahudil akhir, dalam tasyahud akhir.
Ketika sholatnya itu memiliki 2 tasyahud, dipisahkan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Minas sholati sulasiyah warubaiyah. Dari sholat yang 3 atau sholat yang 4. Sholat yang 3 itu apa? Maghrib. Iya, maghrib. Kalau rubaiyah tuh apa rubaiyah? Isya, subuh, asar. Isya, zuhur, asar. Ayo, isya, zuhur, asar. Kalau subuh, subuh dipanggil apa berarti? Hah? Bukan. Kalau 3 rakaat dipanggil sulasiyah. Kalau 4 rakaat rubaiyah. Kalau 2 rakaat sunaiyah. Yang terakhir, yang ke-10, ini semuanya mustahab. An-nadharu ila sababah, melihat ke jari telunjuk. Indal isyarati biha, tatkala mengisyaratkan. Fi hali tasyahud, dalam situasi duduk tasyahud. Iya, melihat ke jari telunjuk kita. Itu mustahab. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.